Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga bisa menyaksikan video presentasi ini. Yang terhormat, Ibu Dr. Armiati, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar kewirausahaan, serta teman-teman dan rekan-rekan yang berbahagia. Perkenalkan, saya Dinisa Devindaru dengan NIM 230430009 dari Program Studi Akuntansi Non-Kependidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan mempresentasikan bagaimana isi dari bisnis plan kelompok saya tentang ecopreneurship. Jadi, di sini saya dan rekan-rekan saya mengambil tema usaha dari limbah plastik. Kami mengembangkan sebuah usaha bernama Bottle Earth yang menciptakan sebuah produk tong sampah dari tutup botol bekas. Hal ini bertujuan untuk mengurangi limbah plastik serta menciptakan sebuah kreasi dan kreativitas yang inovasi serta ramah lingkungan dan mengajak masyarakat untuk sadar dan peduli terhadap lingkungan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke topik pembahasan tentang isi dari bisnis plan kelompok saya. Jadi di sini kita akan membahas mengenai apa itu bisnis plan. Selanjutnya ada ringkasan eksekutif, deskripsi bisnis, resiko dan dampak terhadap lingkungan, perencanaan pemasaran, operasional dan manajemen, dan yang terakhir ada rencana pengembangan usaha. Sebelum masuk ke materi, jadi di sini kita perlu mengetahui dulu apa itu bisnis plan dan apa sih gunanya bisnis plan bagi orang yang ingin memulai usaha. Jadi, bisnis plan atau yang biasa dikenal dengan rencana usaha merupakan sebuah dokumen tertulis yang menjelaskan tentang tujuan bisnis dan bagaimana tujuan tersebut akan dicapai. Bisnis plan adalah alat penting yang digunakan dalam menjalankan bisnis. Hal ini dikarenakan bisnis plan mencakup isi tentang informasi produk atau layanan yang ditawarkan, target pasar, strategi pemasaran, analisis kompetisi, dan struktur organisasi bisnis. Ada beberapa alasan mengapa bisnis plan dibutuhkan dalam menjalankan atau merencanakan sebuah usaha. Yang pertama, sebagai panduan operasional yang memberikan detail tentang bagaimana bisnis ini akan dijalankan. Yang kedua, sebagai syarat untuk mencari pendanaan dari investor atau lembaga keuangan. Ketiga, mengidentifikasi masalah dan tantangan yang akan dihadapi. Keempat, untuk menetapkan tujuan dan sasaran bisnis. Dan yang terakhir, memberikan gambaran terkait bisnis serta merencanakan strategi bisnis dalam waktu jangka panjang. Selanjutnya, kita masuk ke ringkasan eksekutif. Di sini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai informasi dari usaha kami. Kami mengambil nama usaha yaitu Bottle Earth yang memiliki arti menjaga bumi dari limbah plastik yang sulit diuraikan. Nah, Bottle Earth ini adalah sebuah usaha yang berfokus pada daur ulang barang bekas, khususnya tutup botol, untuk menghasilkan kerajinan tangan yang ramah lingkungan. Bottle Earth menciptakan produk seperti tempat sampah dari tutup botol bekas dengan berbagai macam ukuran serta variasi tergantung dengan selera konsumen. Tujuan dari usaha Bottle Earth sendiri yaitu yang pertama untuk memanfaatkan dan meningkatkan keterampilan anggota tim. Usaha ini membantu anggota tim untuk mengembangkan keterampilan mereka dalam menciptakan karya yang memiliki nilai jual yang tinggi. Kedua, memberikan produk yang diinginkan oleh konsumen. Bottle Earth memberikan solusi dengan menyediakan tempat sampah dari tutup botol yang belum banyak terjual di pasaran. Ketiga, meningkatkan perekonomian anggota kelompok. Usaha ini memberikan penghasilan tambahan bagi anggota tim yang terlibat dalam membuat produk ini, sehingga dapat meningkatkan taraf perekonomian mereka. Selanjutnya, visi dari usaha ini adalah menjadikan bisnis ini sebagai upaya pelestarian lingkungan dengan menciptakan produk yang inovatif dari barang bekas, serta sebagai langkah nyata untuk mengurangi pencemaran limbah plastik dan memberikan motivasi serta inspirasi bagi masyarakat luas untuk hidup yang lebih baik. Selain itu, usaha ini juga bertujuan untuk menjaga lingkungan dengan melestarikan lingkungan dari populasi sampah yang semakin meningkat, serta meningkatkan kreativitas dengan mengubah tutup botol bekas menjadi sebuah karya seni yang unik dan bermanfaat. Selanjutnya, misi dari usaha ini meliputi yang pertama, memanfaatkan bahan daur ulang. Usaha ini berkomitmen untuk mengurangi limbah plastik dengan memanfaatkan tutup botol bekas dan menjadikannya sebagai produk kerajinan yang berkualitas tinggi. Kedua, inovasi dan kreativitas. Bottle Earth ingin mengembangkan desain dan teknik produksi inovatif agar produknya selalu menarik dan berkualitas. Ketiga, meningkatkan kreativitas. Usaha ini ingin mengasah kreativitas dengan menciptakan barang yang memiliki nilai guna dari barang bekas yang sudah tidak terpakai.
Keempat, pelestarian lingkungan. Melalui produk ini, kami mengajak dan berusaha untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya daur ulang dan memberikan edukasi terkait pentingnya daur ulang kepada masyarakat. Kelima, kualitas dan kepuasan pelanggan. Usaha ini berkomitmen untuk memberikan produk yang berkualitas dengan pelayanan yang baik sehingga pelanggan merasa puas dan ingin membeli produk ini kembali. Selanjutnya, deskripsi bisnis. Yang pertama ada informasi bisnis. Bottle Art merupakan sebuah usaha kerajinan tempat sampah dari tutup botol bekas. Produk ini menyediakan beragam variasi dan ukuran tergantung dengan selera konsumen. Keunggulan dari produk ini yaitu ramah lingkungan dengan harga yang terjangkau. Kedua, strategi perusahaan. Ada kampanye edukasi, kerjasama dengan komunitas, pengelolaan logistik yang efisien, program insentif, kerjasama dengan pabrik daur ulang, inovasi produk, dan pemasaran yang berkelanjutan. Ketiga, keunggulan produk. Produk ini ramah lingkungan. Selain itu, produk ini juga memiliki keunggulan pada desainnya yang inovatif dan kreatif dengan menggunakan tutup botol bekas sehingga bisa dipadukan menjadi sebuah produk yang memiliki nilai guna. Dan yang terakhir ada logo bisnis. Selanjutnya ada resiko bisnis dan dampak terhadap lingkungan. Resiko bisnis sendiri meliputi yang pertama resiko dalam pemasaran. Terjadinya permintaan yang rendah terkait produk yang dipasarkan. Hal ini dikarenakan adanya perubahan tren dan selera konsumen menjadi hal yang sangat berpengaruh pada permintaan produk. Kedua, risiko produksi. Kualitas produk yang belum memenuhi standar selera konsumen, pemasokan bahan baku yang terbatas, serta kesalahan teknik dalam proses pembuatan produk. Ketiga, resiko keuangan. Naiknya harga produksi dapat mempengaruhi harga produk yang dipasarkan, juga keterbatasan modal dan pembiayaan. Keempat, ada resiko lingkungan. Memperhatikan limbah produksi apakah sudah diolah dengan baik dan benar sehingga tidak dapat mempengaruhi lingkungan. Dampak terhadap lingkungan yang pertama ada lingkungan ekonomi. Terciptanya peluang kerja bagi masyarakat apabila bisnis produk ini dilakukan dan dikembangkan dengan baik, dan kita dapat berkontribusi dalam perkembangan perekonomian di Indonesia. Kedua, lingkungan sosial dan budaya. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menanggulangi dan mendaur ulang barang bekas atau melakukan pengelolaan terhadap sampah yang berkelanjutan. Ketiga, lingkungan alam. Dengan mengurangi jumlah limbah plastik dapat membantu alam untuk tetap menjaga ekosistemnya dengan baik, sehingga dapat mengurangi tingkat pencemaran lingkungan. Selanjutnya ada rencana pemasaran. Rencana pemasaran meliputi beberapa di antaranya yaitu yang pertama target konsumen. Produk ini menargetkan kalangan mahasiswa, ibu rumah tangga, dan masyarakat agar dapat menimbulkan kesadaran untuk mengurangi sampah plastik dan mendukung produk ramah lingkungan. Kedua, wilayah pemasaran. Wilayah pemasaran produk ini adalah sekitaran wilayah Padang, terkhususnya sekitaran wilayah air tawar, baik secara offline maupun secara online. Ketiga, situasi persaingan. Persaingan produk daur ulang plastik botol ini cukup ketat. Oleh karena itu, diperlukan strategi pemasaran yang efektif untuk dapat bersaing dan menarik konsumen dengan meningkatkan produk yang unik dan menarik dengan model kekinian serta menawarkan harga yang kompetitif. Keempat, jumlah dan harga produk. Jumlah produk yang akan diproduksi disesuaikan dengan permintaan pasar. Harga produk akan ditentukan berdasarkan biaya produksi, biaya pemasaran, dan harga produk persaing. Yang kelima, ada royalti. Mengadakan program royalti atau diskon untuk pelanggan pertama atau pelanggan setia, dan juga memastikan pelayanan yang diberikan kepada pelanggan serta menyediakan konten edukasi tentang manfaat penggunaan tong sampah berbahan tutup botol bekas. Yang keenam, media promosi. Media promosi yang akan digunakan untuk memasarkan produk daur ulang tutup botol adalah media sosial seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook, Marketplace, dan promosi langsung dengan cara membagikan brosur. Selanjutnya, operasional dan manajemen. Yang pertama ada bahan baku dan alat. Bahan baku meliputi tutup botol 500 unit, lem tembak 10 unit, kabel tis 3 pak. Sementara alat meliputi pisau 2 unit, gunting 2 unit, paku 3 unit, dan kardus 1 unit. Kedua, rencana manajemen. Bentuk usaha kami adalah firma. Struktur organisasi meliputi koordinator usaha yang mengkoordinasikan kegiatan usaha dan membuat laporan perkembangan. Ada manajer keuangan yang bertanggung jawab terhadap pembelian bahan, analisis pasar, dan memonitor kinerja keuangan. Divisi editing bertanggung jawab untuk promosi desain dan pemasaran melalui media sosial. Divisi produksi mengolah kegiatan produksi dan membuat laporan tentang kepuasan konsumen. Sementara divisi pemasaran bertanggung jawab untuk mempromosikan pemasaran secara langsung dan mengembangkan relasi. Dan yang terakhir ada rencana pengembangan usaha.
Ada inovasi produk, yang pertama menciptakan produk baru. Selain tempat sampah, kami juga mempertimbangkan untuk mengembangkan produk lain dari tutup botol bekas seperti kerajinan tangan atau produk rumah tangga. Kedua, menambahkan fitur atau desain baru dengan cara mengembangkan tempat sampah dengan fitur tambahan atau desain baru yang dapat menarik pelanggan. Selanjutnya ada pemasaran dan promosi. Pertama, meningkatkan brand. Meningkatkan kehadiran merek Battle Earth melalui kampanye pemasaran yang kuat dan kohesif. Kedua, kemitraan dengan toko atau pameran. Bentuk kemitraan dengan toko atau berpartisipasi dalam pameran lokal untuk meningkatkan visibilitas produk. Ketiga, promosi online. Memanfaatkan platform online untuk memasarkan produk seperti melalui media sosial, situs web e-commerce, atau platform kreatif. Selanjutnya ada ekspansi pasar, meliputi penetrasi pasar regional atau nasional, evaluasi potensi pasar di daerah lain, dan mempertimbangkan untuk memperluas cakupan geografis bisnis. Kemitraan dengan pengecer, bentuk kemitraan dengan pengecer atau toko lain untuk meningkatkan distribusi dan jangkauan produk. Untuk teman-teman dan rekan-rekan yang berminat, silahkan untuk menghubungi kontak person yang sudah disediakan di samping. Dan juga jangan lupa untuk mengunjungi Instagram kami. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan kurangnya materi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.